Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Ramadan, NIM 190864343, mata kuliah seminar. Dosen pembimbing Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Khairnurjana SPD MPD, jurusan Pendidikan Olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Proses Belajar Mengajar PJOK di Masa Pandemi COVID-19. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan puji syukur atas nikmat Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah diberikannya kepada kita nikmatnya sampai pada saat ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat, yakninya Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau telah susah payah merubah dari zaman jahiliyah ke zaman berilmu pengetahuan pada saat ini. Baiklah, langsung saja ke topik presentasi kali ini, yaitu proses belajar mengajar PJOK di masa pandemi COVID-19. Dunia saat ini dihadapkan dengan satu permasalahan yang sama dan cukup kompleks, yaitu penyebaran virus COVID-19 yang sangat masif. Permasalahan tersebut memberikan dampak tidak hanya pada sektor pendidikan, terkena dampak yang sangat serius, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia sekalipun. Penyebaran virus yang hingga kini belum diketahui vaksinnya itu tersebut berdampak pada penyelenggaraan pembelajaran pada semua jenjang pendidikan. Masa pandemik COVID-19 membawa hambatan yang sangat kompleks pada penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada sekolah. Hambatan berat dialami oleh sekolah berbeda jauh dari perkotaan dengan akses jaringan internet yang sangat sulit, dan sarana prasarana penunjang tersebut tidak cukup dan terbatas. Hambatan yang dihadapi pada saat ini adalah kurangnya memadainya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya kecakapan penguasaan teknologi dan pada guru-guru tersebut, dan terbatasnya jaringan internet pada daerah-daerah tertentu. Upaya pemerintah dalam pembelajaran PJOK ini yaitu diambil bertujuan untuk membantu para orang tua untuk mendampingi pendidikan anaknya di rumah dan mengurangi penyebaran COVID-19 ini dengan melakukan pekerjaan rumah, dari rumah dan di rumah. Dalam kondisi seperti ini akan memberikan efek yang sangat bermacam-macam kepada peserta didik, yakni salah satunya itu stres dan terbebannya siswa oleh banyaknya tugas yang diberikan oleh guru-guru, tidak satu mata kuliah atau mata pelajaran saja, yaitu berbagai pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya, dan mengakibatkan bosan bahkan stres kepada peserta didik ketika siswa tidak berada di sekolah, misalnya liburan atau belajar dari rumah. Mereka secara fisik akan menjadi kurang aktif dan memiliki waktu yang lebih lama untuk bermain ponsel, sehingga penggunaannya akan terasa jenuh bahkan dengan stres yang berat dan ringan. Selanjutnya, model pembelajaran daring sebagai alternatif proses kegiatan ajar mengajar pada masa pandemi. Yang pertama adalah proses pembelajaran, yang kedua model pembelajaran, yang tiga ada portal Schoology, yang keempat adalah video blog atau vlog, yang terakhir pendidikan jasmani. Penjelasannya adalah model pembelajaran daring seperti alternatif proses kegiatan ajar pada masa pandemi tersebut. Yang pertama adalah proses pembelajaran, yaitu suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi satu sama lain, yang bertujuan untuk mempelajari pembelajaran, proses dalam pembelajaran ke depannya. Tujuan pembelajaran proses pembelajaran merupakan proses komunikasi
yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui sumber atau media tertentu ke penerima pesan. Yang kedua adalah model pembelajaran. Model kaitannya dengan pembelajaran yang biasa disebut dengan model pembelajaran disebut dengan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis atau terukur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model ini sangat dipengaruhi oleh guru-guru atau tenaga pengajar. Biasanya guru-guru dan tenaga pengajar tidak mengerti konseptual dan yang melukiskan prosedur yang sistematis atau terukur tersebut, dan pendidik harus mengerti teknologi pada saat ini. Selanjutnya adalah portal Schoology, yaitu proses pembelajaran di era digitalisasi. Maksudnya adalah pembelajaran dengan menggunakan digital atau elektronik seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Dengan media web seperti di Universitas Negeri Padang, kita mempunyai portal UNP di web Google. Berbagai program aplikasi atau portable learning ditawarkan, mulai dari berbayar hingga gratis. Salah satunya contoh pembelajaran daring yaitu pembelajaran berbasis web. Contohnya Zoom, Google Classroom, dan e-learning yang kita pakai pada saat ini. Yang selanjutnya adalah video blog atau vlog. Vlog merupakan media komunikasi dan informasi berbasis video dan web yang mengkolaborasikan kreativitas. Di sini vlog merupakan media komunikasi yang maksudnya kita bisa mengambil informasi berbasis video dari berbentuk vlog dari orang lain dengan media contohnya YouTube, Facebook, dan aplikasi lainnya. Dan web yang mengkolaborasikan kreativitas, maksudnya adalah web tersebut adalah berisi informasi dan hiburan yang penting dalam suatu hasil karya. Dengan membangun media pembelajaran berbasis blog, pendidik menyajikan materi yang dapat diakses oleh peserta didik bahkan sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Kelemahannya dari ini adalah jaringan internet yang tidak memadai pada suatu daerah di seluruh pelosok Indonesia. Tidak semua di daerah Indonesia memiliki internet yang baik, bahkan para siswa atau mahasiswa pun masih mencari jaringan internet dari kampung satu ke kampung lainnya, bahkan sampai ke bukit satu ke bukit lainnya. Selanjutnya, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, sikap sportif, kecerdasan emosional, pengetahuan, serta perilaku hidup sehat dan aktif. Pendidikan jasmani ini merupakan pada saat ini, yaitu maksudnya adalah secara tatap muka dan materi praktek dengan protokol kesehatan yang telah disampaikan. Pendidikan jasmani ini sangat penting sekali untuk mengembangkan keterampilan motorik sang anak dan sikap sportif pada seseorang, dan mencerdaskan emosional dan pengetahuan serta perilaku hidup dan sehat dan aktif pada peserta didik. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.